Apa kabar semua? Baik, semua anak-anak, mudah-mudahan anak-anakku sehat-sehat semua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuk trigonometrinya. Ya, jadi pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar limit trigonometri dengan substitusi langsung. Ya, hari ini kita mau belajar fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuk trigonometrinya. Kita lihat contoh yang pertama. Limit x mendekati 0 sin x per sin 2x. Jadi kalau kita menjumpai soal seperti ini, ya kita harus pintar-pintar yang mana disederhanakan, apakah pembilang atau penyebutnya. Kalau kita perhatikan contoh yang pertama ini, pembilangnya sin x, dia sudah bentuk tunggal. Penyebutnya sin 2x. Jadi yang kita akan sederhanakan adalah sin 2x penyebutnya. Sin 2x sama saja dengan 2 sin x kosinus x. Jadi limit x mendekati 0 sin x, jadi sin 2x ini bisa disubstitusi 2 sin x cos x, sama dengan kita melihat pembilang dan penyebutnya ada yang sama, yaitu pembilangnya sinus x, penyebutnya ada sinus x. Berarti ini kalau dibagi ini hasilnya 1. Jadi sama dengan limit x mendekati 0, 1 dibagi 2 kosinus x. Jadi tidak ada lagi sin x. Ya, kalau sudah sampai di sini, ya, kita sudah bisa substitusi, yaitu 1 per 2 kosinus x, x-nya disubstitusi dengan 0. Jadi 1 per 2 kosinus 0. Cos 0 sudah kita pelajari sebelumnya bahwa nilainya 1. Jadi 1 per 2 dikali kosinus 0 nilainya 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Ya, inilah salah satu contoh limit trigonometri yang disederhanakan dulu fungsi trigonometrinya. Saya kira contoh satu ini semua sudah paham. Kita lihat contoh yang kedua. Limit x mendekati pi per 4, 1 dikurang 2 sinus kuadrat x per cos x dikurang sin x. Ya, kita lihat ini yang disederhanakan adalah pembilangnya. Kita melihat pi per 4 kalau dikonvers dalam derajat sama saja 45 derajat. Nah, ini ada beberapa rumus-rumus dalam trigonometri. Salah satunya ini adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x sama dengan cos 2x. Jadi limit x mendekati pi per 4, minta disoalnya 1 dikurang 2 sinus kuadrat x, bisa diganti menjadi cos sinus 2x. Jadi limit x menuju pi per 4 cos 2x dibagi cos x dikurang sin x. Kemudian ada lagi bentuk yang lain bahwa kosinus 2x sama saja cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi selanjutnya limit x mendekati pi per 4 kosinus 2x bisa disubstitusi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos x dikurang sinus x. Ya, selanjutnya pekerjaan kita kalau sudah sampai di sini, pembilang cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x telah bisa difaktorkan. Jadi limit
X mendekati pi per 4, ini tadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, bisa diuraikan atau difaktorkan dalam kurung cos X dikurang sin X balas kurung K kurung cos X tambah sinus X. Jadi ini kalau diperkalikan hasilnya akan kembali seperti ini. Ya, penyebutnya cos X dikurang sin X, cos X dikurang sin X. Nah, sekarang kita lihat pembilang dan penyebut ada yang sama, ini persis sama. Cos X dikurang sin X dibagi cos X dikurang sin X. Ya, jadi limit X mendekati pi per 4, jadi ini tinggal cos X tambah sin X, ini kan sudah dibagi sehingga 1. Tinggal cos X tambah sinus X. Setelah sampai di sini, maka pekerjaan kita selanjutnya adalah sudah bisa kita substitusi. Ini cos X diubah menjadi cosinus pi per 4 tambah sinus X jadi sinus pi per 4. Ya, anak-anak harus ingat bahwa nilai-nilai sudut-sudut istimewa ini, karena ini pi per 4 kalau dikompres menjadi derajat adalah 45 derajat. Jadi kalian harus ingat semua bahwa cosinus pi per 4 nilainya adalah 1/2 akar 2 ditambah sinus pi per 4 juga 1/2 akar 2. Sekarang kalau 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2, ini adalah akar 2. Saya kira anak-anakku sudah bisa paham semuanya penjumlahan ini, penjumlahan bentuk akar. Jadi ini akarnya tidak jumlah ya. Ya, bentuk akarnya tidak jumlah, yang jumlah 1/2 tambah 1/2 1, ya akar 2. Oke. Contoh kedua ini saya kira anak-anakku semua sudah bisa memahami. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, kelihatannya contoh yang ketiga ini lebih sulit. Ini sengaja saya berikan supaya nanti kalau anak-anakku diberikan latihan bagaimana membentuk soalnya bisa dikerjakan. Ya, kita lihat contoh yang ketiga. Limit X mendekati 5 pi per 4 dalam kurung 1 dikurang ini kotangen ya, kotangen kuadrat X balas kurung sin X dibagi sin X dikurang cosinus X. Ya, ini 5 pi per 4 kalau dikompres menjadi derajat kalian adalah 225 derajat. 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Ya, anak-anak harus ketahui bahwa kuadran ketiga itu yang bernilai positif tangen dan kotangen, yang lainnya negatif. Ya, lanjut. Kotangen X tak lain adalah cosinus X per sinus X. Sedangkan kalau tangen ini dibalik sin X per cosinus X. Oke. Selanjutnya limit S menuju 5 pi per 4 kurung 1 dikurang ini kotangen kuadrat X sudah bisa kita ganti menjadi, karena dia kuadrat maka cos kuadrat X per sin kuadrat X dikali sin X per sinus X dikurang cos X. Jadi yang berubah dari soal adalah kotangen kuadrat X menjadi cos kuadrat X per sin kuadrat X. Langkah selanjutnya, ini 1 dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X disamakan penyebutnya. Ini 1. Berarti ini penyebutnya sin kuadrat X. Berarti di sini 1 bisa menjadi sin kuadrat X per sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X dikali sin X per sin X dikurang cos X. Ya, selanjutnya ini dalam kurung pembilang limit X menuju atau mendekati 5 pi per 4. Ini penyebut di dalam sin kuadrat X dikali X yang di luar ini. Nah, ini bisa dibagi. Ini sin X, ini sin kuadrat X. Sehingga menjadi ini sudah tidak ada lagi. Di sini pangkatnya tidak ada, tinggal sin X. Ya. Jadi ini yang di luar sin X dengan penyebut sin kuadrat X bisa dibagi. Jadi tinggal sin X.
Jadi hasilnya limit X mendekati 5pi per 4 sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin X. Jadi tidak ada lagi sin X di luar. Per sin X dikurang cosinus X. Ya, kalau sudah sampai di sini, kerjaan kita adalah ini sin X, penyebut ini yang di atas sin X turun ke bawah. Ya, jadi ini sama dengan limit S mendekati 5pi per 4 sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X, ini tadi sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per ini sinus X turun sin X dalam kurung sin X dikurang cos X. Ya, selanjutnya kita lihat pembilangan sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X bisa difaktorkan. Jadi sama dengan limit X mendekati 5pi per 4 sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X bisa difaktorkan menjadi sinus X dikurang cosinus X dikali sin X tambah cos X dibagi sin X dan kurang sin X dikurang cosinus X. Kita lihat pembilangan dan penyebut. Ini sin X dikurang cos X persis sama yang penyebutnya, sin X dikurang cos X. Jadi ini bisa dibagi atau dalam kata lain bisa dicoret kan. Nah, sekarang kita lihat limit X menuju atau mendekati 5pi per 4 tinggal ini sin X tambah cosinus X, sin X tambah cosinus X dibagi sin X. Ya, jadi ini sudah bentuk sederhana ini karena pembilangan dan penyebut ini ada yang sama. Pekerjaan kita kalau sudah sampai di sini, ya, tinggal mensubstitusi ini 5pi per 4 sin X jadi sin 5pi per 4 tambah cosinus X. Jadi cos 5pi per 4 dibagi sin X sin 5pi per 4. Ya, ini harus diingat bahwa 5pi per 4 itu berada di kuadran ketiga. Sinus di kuadran ketiga bernilai negatif. Jadi sinus 5pi per 4 nilainya minus 1/2 akar 2 atau sinus 225 derajat min 1/2 akar 2. Kita lihat cosinus tambah. Cosinus juga di kuadran ketiga nilainya negatif. Maka di sini cosinus 5pi per 4 minus 1/2 akar 2. Penyebutnya sinus 5pi per 4 juga di kuadran ketiga bernilai negatif min 1/2 akar 2. Kelihatannya adalah susah, padahal mudah. Kita lihat pembilangan dan penyebutnya sama. Min 1/2 akar 2 dibagi min 1/2 akar 2 itu adalah 1 tambah min 1/2 akar 2 dibagi min 1/2 akar 2 ditambah min bagi minus yang positif. Ya, jadi ini juga min 1/2 akar 2 dibagi min 1/2 akar 2 bernilai 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Memang kelihatannya mudah ya kalau kita lihat sepintas, tapi kalau setelah kita cermati ternyata mudah. Ya, ini pembilangan dan penyebutnya dibagi. Ya, seharusnya sinyal positif karena minus bagi minus, minus bagi minus, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah contoh rumus trigonometri yang disederhanakan bentuk trigonometrinya. Ya, mudah-mudahan anakku semua bisa memahami. Nah, kalau pun ada nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kira pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.